Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairanisa dengan NIM 2205980 dari program studi manajemen. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen pengetahuan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, kemampuan organisasi untuk menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan menjadi faktor kunci dalam meraih keunggulan kompetitif. Manajemen pengetahuan mencakup lebih dari sekadar pengumpulan dan penyimpanan informasi, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut dapat diakses, dibagikan, dan diterapkan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi. Terus materi yang akan dibahas ada yang pertama yaitu manajemen pengetahuan dalam organisasi, yang kedua sistem kerja pengetahuan, knowledge work system atau KWS, tiga teknik-teknik kecerdasan atau intelligent technique. Baiklah kita masuk yang pertama yaitu manajemen pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan, knowledge management atau KM adalah serangkaian proses yang dikembangkan dalam organisasi untuk menangkap, menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, melindungi, menerapkan, dan memperbaharui pengetahuan perusahaan agar dapat digunakan kapanpun diperlukan. Tujuan utama KM adalah membantu organisasi mengidentifikasi, memilih, mengorganisasi, menyebarluaskan, dan mentransfer informasi serta keahlian sehingga pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan bisnis dan inovasi organisasi. Pengetahuan dalam organisasi itu ada dua. Yang pertama pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang terstruktur dan terdokumentasi seperti produk atau laporan penelitian. Terus yang kedua, pengetahuan tersirat atau tacit, yaitu pengetahuan informal yang ada di pikiran individu dan belum terdokumentasi. Terus selanjutnya ada pendekatan KM yang terdiri dari tiga, yaitu proses approach, ya itu mengkodifikasi pengetahuan melalui kontrol formal dan teknologi. Terus yang kedua ada practice approach, fokus pada pengetahuan tacit melalui sistem informal seperti komunitas praktik. Yang ketiga ada hybrid approach, yaitu menggabungkan kedua pendekatan di atas. Nah, rantai nilai KM meliputi memperoleh, menyimpan, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Teknologi seperti portal pengetahuan, sistem manajemen pembelajaran, dan sistem kolaborasi mendukung proses ini. Terus yang kedua, sistem kerja pengetahuan atau Knowledge Work System atau KWS. Nah, sistem kerja pengetahuan adalah sistem informasi yang membantu pekerja pengetahuan dalam penciptaan dan integrasi pengetahuan baru di organisasi. Pekerja pengetahuan seperti insinyur, ilmuwan, arsitek berfokus pada penciptaan dan pemrosesan informasi, berbeda dengan pekerja data yang lebih fokus pada pemrosesan dan penyebaran informasi. Terus ada fitur utama KWS. Yang pertama, mendukung penciptaan, pengorganisasian, analisis, dan distribusi pengetahuan. Yang kedua, memudahkan akses ke basis data eksternal dan internal. Yang ketiga, mudah digunakan dan efisien sehingga pekerja dapat fokus pada pekerjaan inti tanpa harus mempelajari sistem terlalu lama. Contoh KWS ya. Pertama, Computer Aided Design atau CAD mendukung perancangan industri dan manufaktur. Yang kedua ada Virtual Reality System mendukung simulasi fotorealistis untuk arsitek, insinyur, dan medis. Yang ketiga ada Investment Workstation mendukung analisis keuangan dan manajemen portofolio. Terus yang ketiga, teknik-teknik kecerdasan intelijen atau intelligent techniques. Teknik kecerdasan, khususnya kecerdasan buatan atau AI, digunakan untuk menangkap dan mengembangkan pengetahuan individu maupun kolektif di organisasi. Nah, ada beberapa teknik utama yang meliputi satu sistem pakar, yaitu membuat model pengetahuan manusia dalam bentuk aturan atau basis pengetahuan dan menggunakan mesin inferensi atau penalaran maju atau mundur untuk mengambil keputusan. Terus ada penalaan berbasis kasus atau case-based reasoning atau menyimpan dan memanfaatkan pengetahuan dalam bentuk kasus yang
terus berkembang. Terus yang ketiga ada sistem logika fuzzy, yaitu menggunakan aturan berbasis nilai subjektif untuk menangani ketidakpastian, ambiguitas dalam pengetahuan. Terus yang keempat ada jaringan saraf tiruan atau neural networks. Itu meniru pola pemrosesan otak manusia untuk menyelesaikan masalah kompleks dan mempelajari pola data. Nah, ada juga beberapa teknik yang lain mungkin di eh, tidak diletakkan di dalam PPT, mungkin saya bacakan saja. Terus yang ada yang pertama yaitu algoritma genetik, itu mencari solusi optimal melalui proses seleksi, variasi, dan adaptasi dari banyaknya kemungkinan solusi. Terus ada sistem hibrida, itu menggabungkan beberapa teknik AI atau algoritma genetik, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, sistem pakar untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing. Terus ada agen cerdas atau intelligent agent, program perangkat lunak yang bekerja otomatis di latar belakang untuk menjalankan tugas berulang dan spesifik. Nah, teknik-teknik ini memungkinkan organisasi menangkap pengetahuan tersirat, mengelola pengetahuan yang kompleks, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan inovatif. Nah, kesimpulannya, manajemen pengetahuan atau sistem kerja pengetahuan dan teknik kecerdasan merupakan fondasi penting dalam pengelolaan pengetahuan organisasi modern. Integrasi ketiganya memungkinkan organisasi untuk menciptakan, mengelola, dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif demi keunggulan kompetitif dan inovasi berkelanjutan. Nah, sebelumnya, manajemen pengetahuan atau sistem kerja pengetahuan dan teknik kerja kecerdasan buatan AI merupakan fondasi penting dalam pengelolaan pengetahuan organisasi yang efektif. Dengan mengelola pengetahuan secara sistematis dan memanfaatkan teknologi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi yang lebih cepat. Penggunaan sistem kerja pengetahuan memungkinkan informasi yang relevan dan strategis untuk dapat diakses dengan mudah. Sedangkan teknik-teknik kecerdasan buatan memungkinkan organisasi untuk menangani pengetahuan yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cerdas. Nah, organisasi yang mampu memanfaatkan pengetahuan secara optimal akan selalu unggul dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Mungkin sekian pemaparan atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.